aku bingung memulai lagi kayak harus lari kemana ya? Pertanyaan terbesar itu aku harus lari kemana ya? Pada saat titik terendah itu pikiran setan, iblis dateng, mati aja Vin. Ketika kita mengalami hal yang tidak nyaman, ketika kita mengalami hal-hal yang dirasa kok bisa ya aku ngalamin ini ya. Pernah nggak terpikirkan sebetulnya ini caranya Sang Pencipta untuk membuat kita kuat dan jauh lebih hebat. Kenapa saya mengatakan ini? Karena sahabat yang hadir di Titik Putih kali ini adalah seorang wanita yang sangat luar biasa, yang mempunyai banyak perjalanan hidup yang kalau aku denger ini kayaknya kok bisa ya dia berada di samping saya saat ini. Tapi tentunya ceritanya sangat menginspirasi. Vina Mairita. Assalamualaikum Vin. Waalaikumsalam Kak Intan. Masya Allah, tabarakallah. Ini tuh udah kayak mimpi ya aku ada di studio ini. Jadi tadi aku bilang makanya, sebelumnya kita ngobrol kan tentang ada apa dengan Vina sampai akhirnya diundang ke sini gitu. Yang buat saya ini hal yang gak mudah loh kalau ada seorang wanita pernah di posisinya Vina gitu ya. Tapi tentu atas izin Allah akhirnya Vina bisa melewati itu semua dan akhirnya hadir di sini untuk memberikan insya Allah inspirasi ya. Masya Allah kayaknya jauh banget ya. Buat sahabat-sahabat semuanya ya. Masya Allah. Oke, Vina gimana kabar kamu? Sehat Vin? Alhamdulillah selalu sehat dan semangat setiap hari. Kita menyebarkan positif vibes kemana-mana. Ini kalau orang udah berhasil nyelatin badai begini emang. Kalau ditanya apa kabar, langsung banyak banget yang di... Langsung dong. Iya kan ya. Oke, Vina anak-anak gimana? Apa kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Kebetulan sih sebenarnya seminggu yang lalu aku baru dirawat inap Kak. Serius? Sakit apa? Infeksi bakteri, terlalu banyak makan. Ya ampun. Tapi anak-anak sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Anak 2? Anak 2, satu umur 6 tahun, satu sekarang sudah 21 bulan. Oh masih kecil ya? Masih kecil. Masih mau 2 tahun kurang lah ya? Iya 2 tahun kurang. Oke, Vina, kamu sekarang mau sharing apa sih sama kita semua di Titik Putih sampai... Saya sih sebenarnya mainnya sering cerita ya karena saya udah tahu tadi kamu cerita ya. Tapi oke, kita mulai dari Vina yang dulu tuh seperti apa sih? Vina yang dulu gendut. Vina yang banyak dipandang sebelah mata orang karena mungkin dari fisiknya sudah tidak lagi seperti gadis-gadis pada umumnya ya kan. Sekarang udah anak 2, udah gendut yang tidak memikirkan penampilan, tapi memikirkan gimana anak makan, gimana anak bisa dapetin kebahagiaan orang tuanya, sekelilingnya, lingkungan. Itu yang aku fokusin dan ngurus suami pastinya. Oke. Ini menarik. Begitu saya tanya, Vina yang dulu seperti apa, kamu jawabnya fisik. Kamu pernah dapat bullying dari fisik kamu itu? Yes. Kenapa aku sharing ini? Karena sejujurnya mentalku down banget ketika aku dipandang sebelah mata sama orang terdekat aku. Oke. Menarik nih. Dia selalu bilang, gendut, jelek. Padahal kalau aku mau merawat diri bisa, tapi tidak diperkenankan oleh beliau. Oh, jadi orang terdekat kamu mengatakan hal negatif, labeling negatif, gendut, jelek. Tapi pada saat kamu ingin merubah penampilan pun sama orang itu tidak diizinkan. Tidak diizinkan. Aku bahkan untuk make up pun dibilang gak cocok. Pokoknya selalu toksik, melemparkan kata-kata. Udahlah, lu mendingan di rumah aja gitu, ngurus anak aja, lu nggak bisa kerja gitu. Lu juga pernah apply kan di mana-mana, nggak diterima kan sama perusahaan gitu. Oke. Itu Selalu membunuh gitu. kamu banget ya secara mental ya. Parah sih. Posisi orang hamil kakak tahu lah ya, sudah mengalami anak 4. Gimana kita hormon naik turun, baby blues itu udah pasti sangat jelas ada ketika itu. Vin, cerita dong, titik rendah kamu waktu itu pada saat apa sih Vin? Maksudnya kamu secara physically kamu dibully sama orang yang harusnya support kamu. Secara mental kamu juga dijatuhin. Seolah-olah kamu tuh gak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Tapi titik terendah kamu yang akhirnya kamu ngerasa bahwa susah nih. Titik terendah aku adalah ketika aku mempercayakan 100% kepada orang yang aku sangat percaya, orang terdekat aku, orang yang aku support 100%.
aku meninggalkan karir aku demi melayani dia 100% di pekerjaannya. Tapi apa yang aku dapat 90 derajat berbeda. Pada saat itu aku sedang, kalau boleh nangis gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Di sini kita nggak menjudge seseorang, tapi di sini kita mau mengambil pelajaran dari Vina. Ya. Aku pingin juga berkarir kan, karena basicnya memang aku di dunia broadcasting juga. Pada saat itu aku mempercayakan kepada orang terdekat aku. Aku hamil anak kedua, entah takdir Allah memberikan lain. Di situ tahun 2021 Oktober aku mengalami semacam badai luar biasa. Ketika itu, maaf ya Kak, agak susah banget. Aku bersama beliau dari nol. Aku sangat support beliau sampai pada akhirnya mungkin beliau memutuskan untuk ya keluar dari rumah dan memilih takdir lain. Allah berkata lain. Pada saat itu 1 bulan aku tidak ngomong sama orang tua. Itu kamu simpen sendiri? Ya, simpan sendiri. Oke. Perlakuan apa sih yang kamu dapetin sampai kamu tuh ngeliat ke atas terus, dan aku tahu nih pada saat kamu ngeliat ke atas ada rasa nyesek yang kamu rasakan ya, seperti merecall apa yang kamu rasakan yang selama ini kamu simpen ya gitu. Memang kamu pernah mendapatkan apa, perlakuan apa? Sejujurnya si perlakuan sejatinya baik ya, maksudnya orang terdekat itu sangat support baik, tapi entah kenapa di tahun terakhir sebelum kita ada jeda dia berubah total, sampai mungkin anaknya sakit pun juga nggak diinget ya. Orang-orang melihat aku ekstrovert ya, padahal kalau untuk pengalaman ini aku mendem sendiri Kak. Kamu simpan? Simpen, karena aku nggak mau ngumbar kemana-mana. Aku duduk di sini bukan mengumbar aib aku ataupun beliau ataupun orang-orang terdekat aku. Aku cuma mau sharing bahwa rasa sakit itu bisa kita ubah menjadi positif. Baik. Oke. Kamu memilih diam. Diam. Kenapa sih kamu memilih diam padahal kan kamu tersakiti? Ya, balik lagi ke agama yang aku anut ya Kak. Agama Islam itu kan serapat-rapatnya ya, tidak boleh mengumbar kemana-mana gitu kan. Jadinya pada saat aku masih bersama ya, aku keep serapat mungkin, bahkan orang tua aku tidak boleh ada yang tahu apa yang aku rasakan. Dan itu tidak hanya sekali. Jadi ketika ini meledak, bertengkar besar, meledak, akhirnya keluar, memilih keluar dari rumah. Aku tidak ngomong sama orang tua. Pada saat itu aku masih baru lahiran 3 bulan. Masih ada rasa sakit bekas operasi. Kebetulan kan aku operasi dua-duanya. Sesar ya? Sesar. Rasa baby blues itu sangat luar biasa hebatnya. Bahkan pernah kan baby blues bisa membuat orang meninggal ya, bunuh diri, stres. Anak pertama rewel, nangis, yang masih bayi, aku juga harus ngurus anak dua-duanya. Terus aku dapet terpaan bullying yang selalu membuat aku ngedown sampai aku nggak mau keluar rumah Kak. Aku off sosmed hampir 8 bulan karena aku sejujurnya pada saat itu malu. Apa nih yang aku mau perbuat ya sekarang? Aku nggak pernah kerja. Salahnya aku di situ. Aku mau kerja juga tidak diperkenankan pada saat itu. Mungkin juga Allah belum mengizinkan untuk aku diterima pekerjaan di tempat lain ya Kak. Aku bingung memulai lagi, kayak harus lari kemana ya? Pertanyaan terbesar itu aku harus lari kemana ya? Pada saat titik terendah itu pikiran setan, iblis datang
mati aja, Vin. Pernah terpikir itu? Sangat. Itu yang ngeri kalau aku masih sampai sekarang aku nggak bisa. Ya udah mati aja. Sempat kepikiran mau bunuh diri? Sangat kepikiran itu. Tapi aku ngeliat anakku yang masih bayi. Umur 3 bulan kan. Kalau aku meninggal siapa yang ngurusin kan? Apa yang menghentikan langkah kamu waktu itu? Selain anak kamu? Yang menghentikan. Akhirnya kamu nggak jadi bunuh diri. Aku langsung bangun di sepertiga malam. Aku gelar sejadah, aku berdoa sama Allah, minta petunjuk. Alhamdulillahnya, cepat aku tersadar di situ. Sempat aku mau ngambil pisau sih sebenarnya waktu itu. Sempat mau ngambil pisau. Tapi ketahuan, jadinya aku pura-pura aja gitu. Jadinya ya nggak jadi gitu. Sempet ada rasa oke nyerah aja lah gitu. Apa sih yang terlintas kok sampai akhirnya aku mau bunuh diri ini, terus ambil pisau, kan udah ada actionnya gitu Iya. ya. Apa waktu itu yang kamu rasain Di dari dapur segi sih mental? dikit ya. Secara mentalnya apa sih? Lelah? Lelah karena aku pada saat itu mungkin kenapa ya lu ngasih kepercayaan 100% ke manusia yang jelas ekspektasinya tuh lu nggak boleh berekspektasi sama manusia harusnya ya. Mungkin di situ aku ditegur sama Allah juga. Terlalu percaya sama manusia. Sampai mungkin aku lupa sama Allah gitu dulu ya. Ya. Pada saat kamu terpuruk, kamu merasa kamu sendirian, cerita sama orang tua kamu juga nggak berani. Yang kamu lakukan? Yang aku lakukan 2 minggu itu aku selalu sholat terus sampai pada akhirnya Allah bilang ngomong sama orang tua. Kayak di Iya. pikiran itu seperti itu? Iya, itu memang nyata. Aku mengalami sendiri ya Kak, bukan mengada-ngada. Ayahku nanya, apa sih yang sebenarnya terjadi? Akhirnya ayah yang Iya. nanya duluan? Karena sudah sebulan nggak pulang. Waktu itu kamu memang memutuskan nggak mau pulang? Beliau yang tidak pulang. Oh. Beliau yang tidak pulang, aku ada di rumah. Mantan suami kamu yang nggak pulang, akhirnya orang tua bertanya. Betul. Karena waktu itu tinggal masih sama orang tua? Sebenarnya aku ada rumah di Bintaro. Cuma anakku yang pertama kan sakit-sakitan. Oke. Jadinya ya udah Pulang dulu ke rumah orang pulang tua. dulu ke rumah orang tua. Setelah orang tua bertanya, Iya, di situ aku masih bohong. kenapa sih kamu milih bohong? Karena aku melindungi. Masih kamu lindungi? Masih aku lindungin. Dan masih aku kasih ampun selama berapa bulan, kalau mau pulang, pulang. Masih kamu kasih pintu Masih. untuk dia pulang? Untuk anak-anak, awalnya ya. Sampai akhirnya kamu terpikirkan mau cerita sama orang tua itu? Ya karena udah hampir 2 bulan gak pulang kan aneh. Kan bilangnya, apa ya, ada syuting keluar TVC, keluar kota, seperti itu. Karena kan kebetulan juga director ya. Jadinya dia keluar-keluar terus, ya udah oke. Dia mau nenangin diri dulu di rumah saudaranya sih, dia bilangnya gitu. Cuma yang namanya feeling istri gak bisa Kuat dibohongin ya Kak. Mau gimana pun kita manis di depan, tapi kalau udah langsung senjatanya sama Allah, mau bisa apa? Ya, ya. Langsung kayak aku minta sama Allah, ya Allah tolong kuatkan aku untuk cerita ke orang tua. Dan akhirnya? Aku cerita. Kalau untuk mamahku, dia selalu menguatkan. Waktu kamu cerita sama mamah kamu, respon orang tua kamu ya, atau cerita sama orang tua kamu, respon orang tua kamu apa? Yang pertama aku ceritain kan mama. Aku bilang, Mah, ini gimana ya penyelesaiannya? Mama sudah banyak pengalaman ya. Dan dia langsung ngomong, siapkan mental titik terpahit ya. Itu mama? Ya. Karena kalau sudah keluar dari rumah lebih dari 3 hari, wallahu alam, dia bilang kayak gitu. Ya, memang kita harus husnuzon. Aku 2 bulan husnuzon terus Kak. Aku yakin tidak seperti itu. Aku yakin beliau tidak seperti Denial itu. ya Iya, kamu selalu ya? denial terus. Tapi mama selalu ngomong, pada saat keputusan terpahit sekalipun, Ade harus sudah
siap. Mama selalu ngomong gitu. Jadi mama nguatin mental Selalu kamu. nguatin. Harus bisa. Langsung ngomong sama ayah. Di situ aku sujud sama ayahku. Kamu sujud. Sujud. Kenapa kamu sujud sama ayah? Ayahku sangat sayang banget. Sampai sekarang pun sangat sayang. Luar biasa sayangnya. Melebihi anak sendiri. Sayang ke mantan kamu maksudnya? Karena kan di rumah nggak punya anak laki-laki ya. Dan tidak ada cucu laki-laki. Mungkin haus apa ya? Anak laki. Ya, anak laki kali ya. Mendapat sosok yang penyabar. Family man. Bertanggung jawab. Dan harus menerima kenyataan. Kenapa bisa langsung berubah? Ada yang aneh. Sampai ayahku berpikiran untuk, namanya orang dulu ya kan, pergi ke kiai apalah itu buat nanya apa sih yang sebenarnya terjadi gitu. Kan orang-orang ada ya yang kayak gitu ya. Ya, karena pasti mereka ingin yang terbaik ya. Iya. Tindakan ayah waktu itu apa? Langsung beberapa kiai keluarga aku turun. Ngobrol. Dilihatlah segala macam polanya nih seperti apa gitu. Ya namanya orang luar ya, ada yang bilang dipelet lah, ada yang bilang pakai susuk lah atau apalah. Itu Allah alam ya Kak. Aku nggak mau mengambil itunya. Betul. Aku mau ngambil balik lagi ini yang mungkin ketetapan Allah, qadarullah Allah yang harus aku terima. Mungkin pada saat itu aku harus meyakini ke ayah aku. Iya, janda adalah bukan hal yang tabu di tahun 2021. Ayah aku masih takut Kak. Kalau tahun yang sama juga kakak iparku meninggal. Berat ya buat keluarga kamu ya? Sangat berat. Orang tuaku, terutama ayah ya, karena sosok yang ya laki-laki sendiri ya, punya menantu 2 tahun komplikasi dari diabetes, ginjal, jantung, sampai pada akhirnya meninggal. Ya. Cucunya juga masih pada kecil kan, anak kakakku 6 tahun pada saat itu. Jadi artinya tahun itu benar-benar tahun yang menguji orang tua kamu juga gitu ya? Vina yang waktu itu baru melahirkan, punya anak 2, terus harus berhadapan dengan kenyataan rumah tangganya tidak bisa dipertahankan, berhadapan sama ayah yang begitu mencintai mantan suami kamu. Sangat sampai sekarang. Bagaimana caranya kamu bangkit, Vin? Cara aku struggle adalah aku mendapat yang pertama udah pasti ke Allah, yang kedua adalah ridho orang tua. Setelah aku sujud, aku bilang sama ayah terutama, ayah tolong ikhlasin ya. Momen berat ya? Banget. Rezeki sudah Allah yang mengatur ya. Kita tidak perlu takut akan status sosial di luar sana yang menganggap ayah punya anak janda 2. Tidak perlu takut. Ayah mau jadi orang musyrik karena mempertahankan yang sudah tidak bisa diselamatkan, atau aku sampai mengasih pilihan itu saking dia sangat mencintai beliau ya. Hebat ya kamu ya, padahal kamu yang lagi terpuruk, tapi kamu yang bisa menguatkan ayah. Ya, aku bilang karena ayahku punya sakit stroke, bukan sakit stroke maksudnya, darah tinggi juga Kak. Aku takut aku takut langsung tergeletak gitu loh kalau aku langsung tiba-tiba ngomong. Makanya aku nunggu momen sampai aku sujud, aku bilang. Dan akhirnya Ayah, ya sangat berat, pelan-pelan. Ya udah, kalau untuk kebahagiaan yang Adek rasain, bagusnya berpisah, tapi secara baik-baik. Dia selalu ngomong itu. verbal bullying, secara mental kamu dibikin down. Gimana seorang Vina yang udah ngobrol sama ayah, udah ngobrol sama mama, terus akhirnya kamu melangkah pelan-pelan. Dan yang bilang kamu gak bisa apa-apa, kamu gak akan pernah berhasil, itu juga masih menghantui kamu kan? Sangat. Sampai sekarang pun juga justru masih sedikit. Sampai sekarang masih Sampai ada? sekarang. Bahkan dia juga sempat ngomong, gue lebih bahagia sekarang. Mungkin ada yang nemanin ya. Oke.
Oke. Pada saat itu kan aku belum selesai di negara ya Kak, masih sah sebenarnya. Banyak banget sahabat-sahabat aku yang udah pada tahu ya, banyak banget yang mau ngancurin balik. Tapi justru aku yang nggak perlu, tidak perlu dihancurkan balik karena Allah tidak tidur. Aku sangat selalu bilang kayak gitu. Kamu selalu balikinnya Allah lagi, Allah Iya. lagi, Allah lagi. Iya, karena ya kita hidup mati karena Allah kan. Betul. Iya, Masya Allah loh kekuatan itu. iya banget Kak. Ini berpengaruh sama ya aku yang duduk sekarang di sini. Iya, iya, iya. Kalau enggak aku juga nggak akan bisa sanggup berada di depan kamera, depan teman-teman Austra dan Titik Putih ya. Aku berada di sini, aku nggak akan sanggup melangkah ke sini. Terus kamu bisa bangkitnya gimana setelah kamu udah ngomong sama ayah, ayah akhirnya memberikan restu, terus gimana kamu melangkahnya dan akhirnya oke, kita harus menyelesaikan ini semua. Aku kontak semua teman-temanku, aku silaturahmi lagi sama orang-orang di sekeliling aku, saudara, teman, sahabat, relasi dulu yang pernah aku kerjain gitu, link-link aku lagi dulu di kerjaan gitu kan. Aku semua minta maaf Ke semua. ke semua kontak aku minta maaf sama mereka yang pernah aku mungkin pada saat itu ada sesuatu omongan atau sikap aku yang menyakiti mereka, aku minta maaf. Walaupun mereka bilang, enggak lu gak salah Vin, gak apa-apa, gue minta maaf. Mungkin dari situ juga mempunyai kekuatan yang Allah kasih sampai sekarang. Dan mulai bekerja. Mulai berani bekerja, jadi Iya. kamu keluar dari cangkang kamu itu ya? Iya. Sebelumnya aku off sosmed dulu sekitar 6 bulan. Karena aku nggak mau ngelihat luar. Nggak mau lihat hal-hal yang membuat kamu lebih sakit ya? Iya, karena orang-orang udah nelponin aku, nanya, Vin lo sakit? Enggak. Teman-teman terdekat ya. Ya mungkin sih ada beberapa yang hanya kepo ya, kenapa sih nih orang nggak pernah posting lagi atau gimana nih, sakit atau apa, sampai banyak yang ke rumah Kak. Ya. Jadi kamu yang pertama adalah kamu off the sosmed Iya, untuk off sosmed. menetralkan Betul. semuanya. Terus kamu mulai berani kontak teman-teman kamu lagi. Minta maaf ke semua orang. Terus bagaimana caranya akhirnya Vina bisa lagi pelan-pelan merapihkan hidupnya Vina gitu, step by stepnya. Karena maksudnya mungkin sahabat di luar sana banyak yang sedang mengalami kondisi seperti Iya. Vina. Orang yang paling terdekat yang justru yang harusnya melindungi, menafkahi, tapi justru mereka adalah monster terbesar bagi hidupnya. Iya. Gimana Vin? Menghilangkan rasa, satu, malu. Kedua, ya gambling sih, nekat aja udah nanya. Tapi nggak semua orang aku tanyain, ada 3 orang yang menurutku bisa aku keluar dari cangkang ini, yang ngasih trust ke aku untuk, yuk Vin kerja lagi. Ada mereka-mereka yang kasih kesempatan itu? Ada, sangat ada, banyak sekali di sekeliling aku. Kaget juga sih awal aku telepon, karena kan dia partnernya mantannya. Loh, dia bilang kayak gitu. Ya, boleh nggak kalau misalkan Vina terjun lagi? Tapi bingung nih bang, udah namanya aku sebut aja ya. Boleh atau nggak boleh? Silakan selama namanya itu, maksudnya silakan selama itu berimpact positif. It's okay. Ya, ada nama satu orang namanya yang aku hubungi awal-awal itu namanya Bang Ubay, orang Rans Entertainment. Dia adalah ya satu orang penting juga di situ. Aku lumayan sering sharing juga ke beliau. Aku bilang, Bang, ada nggak lowongan kerja ya? Di mana aja deh. Sampai aku mikir, sampai mikir gini loh Kak, saking aku dibilang nggak bisa kerja, aku bilang, aku jadi pegawai Indomaret pun aku lakuin. Aku jadi kasir, jadi apa pun yes, jalanin aja. aku gitu. jalanin. Sehalal itu pun aku jalanin. Sampai, lu punya restoran kan? Gue dong jadi kasirnya, gue dong jadi pelayannya. Nggak masalah asal gue dapet rezeki. Ini momen Vina menata hidup ya? Momen Vina menata hidup. Sampai orang yang ke rumah aku namanya Kak Cila, dia juga mengalami hidup yang sama. Vin, lu nggak serendah itu, bukan serendah, maksudnya Vin, kemampuan lu bisa lebih dari itu. Dia yang ngasih kepercayaan ke aku. Lu jangan
merendah terus. Maksudnya jangan merasa Jangan rendahin diri ngerendahin gitu ya. diri, menyalahin diri, lu tuh jelek, lu tuh nggak bisa apa-apa, jadi lu kepengennya yang sampai lu nggak bisa nyari di tempat lain gitu loh. Dalam artian ya aku itu pekerjaan mulia kan, apapun di dunia ini pekerjaan semuanya mulia. Ya. Aku sampai ngomong kayak gitu. Jadi kamu beruntung ya, setelah kamu terpuruk sendirian, kamu dapat teman-teman baik yang akhirnya mensupport kamu lagi. Iya, sampai datang nguatin aku, Kak. Seberapa besar tuh kekuatan teman-teman yang datang? Mungkin kalau tidak ada beliau yang aku sebut tadi ya, mungkin aku udah masih di rumah kali ya. Nggak tahu, mungkin masih ya udah nerima nasib aku aja. Apa sih yang mereka bilang ke kamu sampai akhirnya kamu mau keluar dan ya jadi the new Vina? Lu bisa kok, Vin. Lu bisa. Dia hanya ngomong, lu bisa. 2 kata tapi luar biasa. Dia cuma ngomong, lu bisa. Dan yang kedua, aku dikasih kesempatan kerja. Oke. Vin, abang ada nih, tapi bukan di Rans ya. Ada proyekan, dia kan juga punya PH. Punya bendera abang aja, mau nggak? Dia bilang, ya apapun bang, Vina lakuin. Hanya jadi production assistant, PA. Semacam kayak kreatif gitulah. Nggak apa-apa bang, Vina kan juga ngerintisnya dari situ. Vina mau belajar lagi kok, gimana-gimananya. Mau refreshing juga ketemu orang nih, karena kan selama ini nggak pernah ketemu orang ya. Insya Allah. Di Jadi rumah kesempatannya itu ada, Vina masuk ya? Masuk, ambil. Nggak usah dibayar bang. Nggak usah dibayar. Vina sampai ngomong kayak gitu. Nggak perlu dibayar, asal Vina bisa ketemu orang baru. Itu udah jadi nafas baru buat Vina. Insya Allah ya. Ya udah ayo, 2 hari itu aku ikut. Kamu berat banget ya waktu itu ya? Sampai kamu menceritain sekarang sampai tarik nafas berkali-kali. Ya kan, Ternyata keluar dari Cangkang tuh berat ya? berat sekali kak. Sampai pada akhir aku ketemu lagi orang-orang baru, orang-orang RCTI lama, teman-teman lama, silaturahmi lo. Wah Vina, gimana nih? Ternyata mereka sudah tahu kak, tanpa harus aku kasih tahu. Kamu aja yang kelamaan di Cangkang. Tahu dari mana? Udahlah itu mah udah jadi satu hal rahasia umum, dia bilang kayak gitu. Oh ya udahlah. Aku mengesampingkan itu, aku tidak mau menjatuhkan siapapun di situ. Ya udah kita kerja, ajarin lagi dong bang caranya. Mau belajar, Belajar, itu kuncinya. ajarin lagi dong bang caranya, ajarin lagi dong. Padahal sama orang yang lebih muda, ya namanya kita 6 tahun ya nggak pernah memakai alat-alat lagi kan lupa ya. Betul. Biasa ngurusin cuman anak di rumah segala macam. Ya aku ke studio lagi aja nih kayak gini aja tuh ngerasa kayak nge-recall aku yang dulu gitu ya. Ya. Ini masih sama kan ya? Ini cara sistemnya masih sama kan ya kerjanya ya? Ya udah dicoba-coba aja. Sampai segitunya aku dapat kesempatan emas dari situ. Masya Allah banget, makanya orang pertama yang aku sebut itu karena beliau yang ngasih kepercayaan. Ayo Vin, kerja lagi. Nggak Penting mudah. ya ternyata ya. Sangat penting kak. Kepercayaan bagi mereka-mereka yang saat itu, apalagi kamu nih pernah mau bunuh diri ya, artinya benar-benar kamu menolak dunia luarnya kan tinggi kan pada masa itu ya. Banget. Sampai aku ketemu orang lain pun aku keluar dari rumah aku selalu bilang Bismillahirrahmanirrahim, mau ketemu orang nggak usah malu, orang kita nggak korupsi, orang kita nggak ngebunuh orang, cuman karena berbeda situasi aja, pelan-pelan orang-orang juga akan paham. Insya Allah loh. Karena kamu dapat gempuran kata-kata negatif setiap tahun, sampai kamu ketika mau keluar rumah kamu harus memberikan kata positif buat diri kamu. Iya, aku afirmasi terus, selalu. Besar itu impactnya buat kamu. Banget, sampai quotesnya Kak Intan juga menjadi hal titik putih aku. Insya Allah. Akhirnya kamu ketemu pekerjaan. Iya, aku kerja. Di situ aku masih freelance Kak, freelance, masih diundang juga sama beliau-beliau itu, dan pada akhirnya aku nyebutin nama lagi ya. Boleh. Karena orang-orang tersebut adalah salah satu yang menjadi titik balik aku di sini. Ya ini saatnya kamu justru berterima kasih sama mereka berdedikasi semua. sama, namanya Ega. Ada di adik kelas aku dulu di SMA 46. Dia yang ngasih kesempatan. Aku dulu kerja di agensi yang dia kerja. Ega mau dong kerja. Lalu kan bukan udah enak dibilang kayak gitu. Enggak, udah mau kerja aja. Aku nggak mau ngomong tuh awalnya.
nih bohong nih, ada sesuatu nih, dia kan orangnya nyablak ya. Ya udah akhirnya ngomong deh tuh general aja. Oh ya udah Kak, coba lu ke kantor, kebetulan deket dari rumah. Aku di Tanah Kusir, agensinya di Gandaria City. Deket, aku datengin. Ya udah langsung masuk hari itu Kak. Oh, Masya Allah banget, makanya aku langsung kayak wow. 1 bulan aku dapat dari Bang Ubay freelance. 2 minggu aku kerja di agensi. Masya Allah. Masya Allah, kekuatan Allah banget Kak. Kalau aku nggak buka silaturahmi lagi sama orang-orang terdekat aku, belum tentu itu terjadi Kak. Betul, betul. Iya. Silaturahmi kan selain membuat panjang umur, juga Menambah membuat kita rezeki. menambah rezeki. Betul. Ini salah satunya ya. Betul, ini bener-bener aku ngalamin. Semudah itu aku dapat Kak. Yaudah Kak, masuk. Hari itu Kak, Langsung langsung kerja. syuting. Gak, tapi gue bingung loh, ini gue ngerjain apaan ya. Udah ntar gue ajarin, dia bilang gitu. Orangnya tomboy juga. Ternyata begitu Ega ngomong ini langsung berubah. Beban lepas ya. Beban lepas. Udah gak nge-recall lagi. Udah nggak nge-recall lagi ya. Vina tadi bertanya kan aku Vina yang dulu. Vina yang sekarang kayak apa? Vina yang sekarang mau nguatin perempuan terutama. Kita harus berdiri di kaki kita sendiri apapun yang terjadi. Makanya aku selalu bilang, kita mau masih berumah tangga, ya sewajarnya apapun lah ya, kita bisa jualan dari rumah kan, kreativitas apapun. Konten kan sekarang udah mudah ya, udah mudah banget didapat ya dari Instagram atau TikTok, itu bisa loh jadi peluang bisnis kita. Artinya kita harus siap finansial ketika kita ditinggal meninggal atau ditinggal hidup. Itu yang harus aku memberikan semuanya ke wanita-wanita hebat di seluruh dunia. Ini udah jadi Vina yang kuat nih. Dari pekerjaan di agency itu aku dapat pekerjaan baru. KOL management itu kan bukan aku yang, karena aku basically-nya produksi ya. Sekarang kamu KOL manajemen? Iya. Oh, Basically buka sendiri? iya. Wow. Dan aku juga ditawarin sama orang Perancis waktu itu bikin Oh ya? project Mama Is My Hero. Ada. Mama is my hero. Yes. Pas banget tuh Iya, Kak. dengan jalan hidup kamu. Makanya itu aku dapat dari abang sepupuku namanya Bang Riko, aku sebut lagi. Dia adalah salah satu yang ngenalin aku. Vin, ada nih orang Perancis mau bikin short movie, dia bilang. Vina kan udah mau kerja lagi ya, dia bilang gitu. Kita sama-sama basic broadcast juga. Aku nggak punya alat ya, mau produksi seperti apa ini. Nah, aku telepon lagi temanku nih namanya Theo, dia bilang, Cong, gue ada project nih bikin short movie, mau nggak, orang Perancis, dia bilang kayak gitu. Wih, orang Perancis bisa bahasa Indonesia nggak, dia bilang gitu. Nah, udah bahasa Inggris aja. Oh ya udah. Kebetulan bisa bahasa Inggris juga, jadinya beliau Aman ya? aman. Dan tektokan juga sama abangku itu yang Bang Riko, kita bikin short movie sama teman-temanku juga yang menemaniku. Ada juga di sini Kamil yang jadi videograferku sekarang, teman-teman terdekatku. Kebetulan Theo ini punya alat nih lengkap kayak gini. Jadi kayak dimudahin ya? Iya. Projectnya datang, Yes. tapi nggak punya alat. Kontak yang satu, Tes. dia punya alat. Dapet tuh benang merahnya. Tinggal aku bikin skripnya aja. Aku cari talentnya. Ya itu memang udah jadi job desk aku juga ya. Makanya aku selalu bilang, nggak usah nyerah deh di dunia ini selagi masih ada Allah. Dan ternyata memang benar. Aku bingung cara produksinya gimana, tapi ada temanku yang fasilitasin alat. Masya Allah ya. Masya Allah. Kalau Allah udah kasih jalan ya, kamu nggak ngerti gimana produksinya, kamu nggak ngerti gimana jalaninnya. Betul. Ya udah, yang penting dijalanin dan ada jalan keluar. Iya. Jadi intinya adalah ketika kamu mau membuka, rezeki itu datang ya. Iya. Jangan betul. bilang nggak bisa dulu ya. Nah, itulah. Yang namanya kalau kita selalu supply di otak nih, negatif aja, itu yang akan terjadi. Vin mau nanya dong, kan banyak orang tuh kalau habis kena KDRT, terus misalnya mah pasangannya disakitin, verbal bullying itu kan juga menyakitkan ya. Bahkan kamu bilang sampai sekarang aja kadang-kadang masih suka kalau ingat itu, nggak enak gitu di hati ya. Apa sih sebenarnya yang dirasakan pada waktu itu, Vin? Maksudnya ini sharing karena mungkin banyak perempuan-perempuan di sana belum keluar dari cangkang, Vin. Kamu berhasil keluar gitu, Vin. Ketakutan apa sih, Vin, gitu? Ketakutan yang satu ya pertama adalah nggak bisa kerja, susah nyari kerja. Dan yang kedua adalah karena mental di negatif terus, ya kitanya ke bawah Kak. Oke. Ke bawah setiap hari.
Ini menarik. Akhirnya kamu berani keluar tuh apa? Kan gak bisa kerja, dinegatifin terus, Betul. penuh ketakutan. Betul. Tapi akhirnya kamu memulai untuk oke, saya harus mulai itu apa, Vin? Ya adalah anak. Berarti harus dicari motivasinya ya. Iya, harus ada motivasi. Motivasi gimana kita caranya struggle untuk lu bisa kok keluar. Buat banyak nih kaum-kaum yang kayak aku nih yang masih belum bisa keluar ya. Cukup satu deh coba. Kita beragama apapun ke atas dulu. Deketin hubungan kita sama Sang Pencipta ya. Ya, sama Sang Pencipta dulu. Itu satu. Yang kedua adalah memperbaiki komunikasi silaturahmi lagi. Iya. Itu penting Dan banget. kamu memulai dengan meminta maaf pada semua orang. Iya. Itu luar biasa sih. Sampai orang-orang kaget, lu kenapa minta maaf lu? Datang-datang 6 tahun, dia bilang gitu. Emang lu salah apaan? Orang kita aja nggak pernah ngobrol, dia bilang kayak gitu. Tapi itu kunci silaturahmi dan rezeki kamu. Kunci. Ya mungkin itu ya, salah satunya juga Kak, kayak gitu. Terus aku dimudahin, sampai pada akhirnya aku dimudahin sama orang-orang terdekat aku ya. Dan sampai sekarang kamu punya usaha sendiri ibaratnya Iya, gitu ya. betul. Kalau flashback ke 2 tahun lalu, 3 tahun lalu kan kayaknya nggak mungkin Vina ini keluar ya. Tapi ternyata nggak ada yang nggak mungkin ya Vin. Di dunia ini nggak ada yang nggak mungkin Kak, asal percaya sama Sang Allah. Pencipta, sama Allah. Dan kedua orang tua. Ridho. Itu kuncinya ya. That's point. Allah dan kedua orang tua. Ya. Teman-teman kamu ada yang ninggalin kamu nggak di masa terpuruk? Wow, sangat banyak. Aku pikir aku yang polos sekali ya Kak. Aku gimana ya, aku saking temanku memang basically banyak ya, karena aku tomboy ya pada dasarnya ya. Maksudnya supel gitu ya, baru sejam aja udah kayak setahun gitu kenal. Saking ininya gampang. Tapi pada saat bergaulnya. punya masalah itu tiba-tiba hilang. Oh, aku tidak mau mengungkit sih sebenarnya ya. Enggak, ini hanya untuk cerita aja bahwa memang kalau di masa terpuruk tuh orang-orang yang kayaknya dulu deket tiba-tiba menghilang semua ya. Iya. Pada saat aku ada di titik puncak, aku jiwanya itu memang membantu orang. Lu mau kerja nggak? Langsung kerja aja nih, masuk. Gitu. Dan itu yang membantu kamu pada saat kamu ditinggalin semuanya. Yes. Iya nggak? Iya Kak. Iya kan? Baru kepikiran sekarang ya. Kepikiran sekarang sih kayaknya. Iya kan? Iya, Karena kamu iya. pada saat di atas, kamu ngajak orang untuk yuk kerja, Yes. yuk kerja. Lebih dari Daripada- 10 orang itu aku Iya kan? ajak masuk semua. Dan kamu ikhlas untuk ngajak. Yes, aku bawa 20 orang segerbong masuk ke company itu. Ya. Ayo, coba. Udah, gue nggak punya background di broadcast, Vin. Gue cuman basicnya videographer, udah nggak apa-apa. Belajar. Kebaikan melahirkan kebaikan. Tabur tuai. Vin, ada trauma nggak sih Vin? Trauma punya pasangan lagi ada nggak sih? Oh, berat ya Kak. Sejujurnya kalau yang namanya trauma manusia ya Kak, Ya, manusiawi manusiawi. banget ya. Karena kan ini masih juga anget ya, masih 2 tahun ya. Tapi aku juga sama mantanku sekarang juga alhamdulillah udah komunikasinya udah baik. Ya, Jadi aku sudah melupakan, memaafkan. memaafkan, insya Allah memaafkan. Berat banget kayaknya. Insya Allah memaafkan. Walaupun masih begini ya Vin. Insya Allah memaafkan, artinya kan ada usaha untuk memaafkan. Kan? Tapi kamu tahu nggak sih? Karena kamu disakitin, kamu jadi kuat. Kamu jadi hebat. Jadi memaafkan harus. Maafkan, harus itu. Sekarang kamu bisa berdiri di kaki kamu sendiri atas izin Allah. Yes. Kamu bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak kamu dan let go. Yang masa lalu let go. Iya. Maju ke depan. Betul, karena aku juga bingung aja di track ini tuh kenapa bisa sama alurnya ya dari yang orang Prancis Mama Ismahiro kan juga, Vin tolong dong bantuin nih untuk mama-mama struggle di luar sana nih. Kan gak ada kebetulan, yang buatnya adalah wanita struggle. Aku sampai bingung, are you serious? Namanya Mr. Richard kan? Ya, dia bilang gitu. Kamu pasti bisa, dia bilang you can do it segala macam. Oke lah, aku nerima project itu 3 bulan. Dia kan project juga kan di sini. Aku bantulah tuh pakai konten-konten ya, yang bikin short movie-nya itu juga sosok mamah yang struggle mencari nafkah lah seperti itu. Intinya seperti orang-orang yang wanita, lu di bawah, lu nggak yakin sama keyakinan lu bisa. Dan ternyata Yes. kalian semua bisa bangkit. Iya, kita Vin, bantu. Kasih message dong buat wanita-wanita di luar sana, sahabat-sahabat di luar sana yang mungkin masih berjuang, masih struggling, masih berada di cangkangnya, penuh ketakutan. Kamu boleh dong kasih pesan lah ibaratnya buat teman-teman. Teman-teman di luar sana, kalian itu harus punya positive vibes ke diri sendiri dulu.
Yang pasti pertama ke Allah ya Kak. Kita ke Allah dulu, yang kedua ke orang tua, dan yang ketiga pasti ke anak kalau kita punya anak. Kalau masih ada di titik di cangkang yang belum bisa keluar, kalian adalah wanita hebat, kalian wanita kuat, kalian wanita luar biasa. Apapun positif kata-kata kalimat kalian ucapkan sebelum tidur setiap hari, setiap berkegiatan, dan ucapkanlah bismillah atau apapun di agama kalian, itu benar-benar menguatkan kalian. Karena di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Rezeki, mati, jodoh, semua di tangan Allah. Ketetapan Allah dan takdir Allah itu tidak bisa dirubah sama manusia. Yang namanya manusia itu hanya bisa berencana. Ya. Karena kita mau ngoyok, kita mau apa ya, semacam kayak ya Allah kenapa begini, apapun. nasib aku kenapa begini, takdir aku. Karena satu poin yang sampai saat ini aku pegang adalah karena takdir yang sudah kita dapatkan akan datang ke kita. Jika bukan takdir kita, ya pasti akan pergi. Baik. Seperti itu sih. Luar biasa, Vin. Luar biasa ya. Karakter yang sangat luar biasa ketika Vina yang dulu dan Vina yang sekarang jauh berbeda. Dan ini menandakan bahwa ternyata efek dari KDRT, bullying yang dilakukan oleh orang-orang terdekat itu luar biasa. Pada saat bercerita masa lalu penuh kesedihan, penuh beban, penuh hal-hal yang sepertinya nggak mungkin. Tapi ketika berbicara tentang masa sekarang, ada cahaya, ada bahagia, ada harapan. Poinnya adalah ketika sahabat sedang mengalami masalah dalam hidup, yang pertama adalah berani untuk melihat ke depan. Jangan selalu bertanya kenapa terjadi sama saya, kenapa saya yang dipilih untuk merasakan hal ini. Karena sebenarnya hal-hal yang teman-teman alami itu sejatinya untuk menguatkan kamu. Tapi masalahnya adalah terkadang kita sudah termakan dengan omongan-omongan negatif. Maka lakukanlah afirmasi positif pada diri kita, buka silaturahmi, dan insya Allah akan ada jalan yang terbaik buat diri teman-teman semua. Terima kasih Vina sharingnya, dan insya Allah kamu bisa memberikan banyak inspirasi buat para wanita hebat di luar sana ya. Sampai ketemu lagi di titik putih selanjutnya. Namun kalau mungkin sahabat ya atau teman-teman di luar sana, atau mungkin Vina ada juga kerabat yang punya cerita-cerita yang sangat inspiring yang bisa diberikan, yang bisa dibagikan kepada sahabat-sahabat titik putih lainnya. Jadi langsung aja bisa DM ke Instagramnya Titik Putih biar bisa sharing kayak Vina sekarang, dan insya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat saya, buat Vina, dan juga buat para sahabat di luar sana. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Vina. Makasih Kak Intan.